Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab, yang diriwayatkan dari Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, Allahumma amin. Qala, berkata sapa Umar bin Khattab, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu, angin pestine utahe pira-pira amal iku binniyati, tergantung kelawan niat. Gitu. Wa innamal liku limri'in manawa wa innama lan angin pestine iku limri'in kedue wakawakan ma barang nawa kang niat sapa kulimri'in, yang dia niatkan itu yang dia dapat. Misalnya dengan duduk di sini, niatnya itikaf, berarti oleh ganjarannya itikaf. Tapi menjaga untuk nongkrong, orang ngopi, orang oleh ganjaran. Niat sholat maghrib, ini diwaca isya ora sah, gitu loh. Jadi diniati yang baik, yang sampean kabeh duduk di sini iktikaf sekaligus taklim, belajar dalam rangka ngaji, ganjarannya double. Diamnya dia di masjid iktikaf dapat ganjaran, di samping ngaji mendapat pengetahuan juga dapat pahala. Makanya amal perbuatan itu ya tergantung niatnya bagaimana. Niatnya untuk kebaikan insya Allah baik. Makanya sampean kabeh omar-omar tuku apa-apa diniati sing sae. Tuku motor diniati kanggo mempermudah ibadah. Di antaranya mencari nafkah. Itu kan ibadah toh. Tapi tuku motor gorek-gorekan, ya sampean ora apa malah tambah maksiat tok. Ya bantu apa-apa diniati endah bisa nggo sangu ibadah. Tambah umur, mudah-mudahan umurnya tambah fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Tambah umur nyaweri tok jogetan tok maksiat tok suka menikmati wis iki kan gitu. Daripada tambah umur tambah dosa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman mongko te sapa bae, sapa wonge kanat iku ana apa hijrahnya mau wong ilallahi maring Gusti Allah wa rasulih, lan maring utusane Allah, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya juga itu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah itu diperintah untuk hijrah dari Mekah menuju Yasrib, dulu namanya Yasrib, belum Madinah. Karena diperintah oleh Rasulullah, sahabat pertama hijrah itu kan ke Habasyi dulu, Afrika itu Habasyi. Terus pulang, terus akhirnya suruh hijrah di Yasrib. Itu para sahabat itu yang imannya kuat manut maring Rasulullah, karena perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk berhijrah, dia ikuti. Semuanya kan ditinggal, Pak. Dia punya kekayaan di Mekah ditinggal, keluarga yang tidak mau bersama-sama untuk hijrah ke Yasrib, dia tinggal memang. Lah kalau dia niatannya dari Mekah ke Yasrib untuk hijrah karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk menghindari kejahatan, kejelekan, itu kan hijrah. Orang hijrah itu di mana mau hijab dok, beda loh. Hijrah itu hijrah benar-benar kita ini berpindah secara zahir, kita pindah dari preman ke Slawi atau apa ya untuk mencapai hidupan yang lebih baik, itu hijrah. Tapi hijrah yang penting juga adalah hijrah hati kita dari kemaksiatan menuju ketaatan. Misalnya kan hijrah asli hijrah, beliau barang dua masalah ke keluarga copoti kabeh.
Nah kalau dia memang niatannya hijrah karena Allah ya, maka dia dihukumi hijrahnya betul lillah karena Allah dan Rasulullah. Tapi ada juga orang wa man kanat hijratul dunya, ada orang yang hijrah dari Mekah menuju berharap dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Duniawinya lebih tambah. Yusibuha, yang mana dia nanti dapatkan awimra'atin, bahkan karena perempuan. Berharap nyong lagi senengi ya, sing lagi diincer melu hijrah. Mudah-mudahan di sana nanti ketemu bisa kawin. Karena wong wadon. Jadi hijrahnya kan bukan karena Allah dan Rasul. Yang pertama karena duniawi, yang kedua karena perempuan. Fa hijrah ila ma hajara ila. Maka dia nggak dapat apa-apa. Yang didapat ya itu. Kalau perempuan ya berarti perempuan yang dia dapat. Kalau duniawi kekayaan yang didapatkan. Padahal dulu kaum muhajirin itu kan banyak yang meninggalkan kekayaannya keluarganya. Dulu kan termasuk menantunya Rasulullah ini kan ditinggal. Bojone Zainab. Yang sampean kabeh sing ngerti mung anaknya paling Fatimah. Padahal kan ada Ummi Kulsum, ada Zainab, ada Fatimah. Zainab itu yang bernasib memang dia waktu itu belum risalah lagi berjalan, masih Rasulullah itu kan biasanya dengan saudaranya. Ya, itu apa menjodohkan Zainab putrinya dengan saudaranya beliau. Yang waktu itu kan belum Islam. Yang akhirnya apa? Akhirnya kan nggak ditinggal, mungkin ngikuti sing lanang. Kan sudah pernah saya kan Zainab itu yang kemudian berpisah. Ya karena yang memegang kalungnya Khadijah itu kalungnya yang cara mana? Kuwi Zainab. Fatimah tang anak wonto toh. Itu. Lah ini ada orang yang ziarah itu karena apa? Karena dia pengen mendapatkan kekayaan dan ingin mendapatkan apa? Mendapatkan perempuan. Itu, ini hadis yang pertama. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, ya dia dapatnya seperti itu. Rawang riwayataken hadis sapa imamal muhaddisina, dua imam ahli hadis. Pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Imam Bukhari yang sekarang di Uzbekistan ya, enggak salah. Kuburannya di Uzbekistan. Yang mungkin ada yang pernah ke sana mungkin. Wa Abul Husain itu Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi itu muridnya, Pak. Dulu itu kan orang mencari guru ya, Masya Allah, sampai ribuan, sampai apa. Termasuk Imam Bukhari itu punya guru itu sampai ribuan, Pak. Kita orang baru guru siji yang tadi sungkan. Tradisi ulama-ulama dulu itu kan ngaji dengan kayak Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Dulu nyantri di Soleh Darat itu yang Semarang. Nah itu kan gurunya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari durung gawe Muhammadiyah, durung gawe NU. Berangkat ke Mekah sana bareng, ngaji bareng di sana. Kemudian ada perjanjian, oke, berjuang di kalangan santri pedesaan, apa yang akhirnya menunjukkan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah di kalangan perkotaan menengah. Akhirnya mendirikan Syarikat Muhammadiyah. Itu kan jalur keilmuannya padu. Bahkan ketemu itu salah satu dari keturunannya Sunan Giri, yang namanya Sunan Giri. Ini semua saudara. Nah kemudian Imam Muslim itu berguru kepada Imam Bukhari. Kemudian beliau menulis Sahih, namanya Sahih Muslim. Ya, dan kitab ini, kitab Bukhari dan kitab Sahih Muslim itu kitab hadis yang paling sahih, paling benar, banyak orang, karena yang banyak di itu adalah itu hadis-hadis yang derajatnya sahih. Kalau kita belajar ilmu hadis, dulu ketika saya ngaji Bukhari sampai tanggal 27 Ramadan, Pak. Berarti kan pan bodoh.
sekolah wis libur. Baliknya mepet tanggal 17 khotaman, walaupun belum khotam sampai patang jilid Pak, baru jilid 3 aja belum selesai. Ngaji nih cerita ngaji mien Bukhari ngantos jam 1 dalu atau setengah siji, jam loro kan digugah sahur ya. Bar subuh mulai maning. Bar subuh mulai setengah 8 leren. Mulai maning. Tengah 11 apa leren mulai maning. Zuhur jam 1 mulai maning sampai pan buka puasa. Itu selama 26 hari atau 27 hari itu Pak, ditempuh Pak. Sampai matanya bendul kurang turu. Ngaji Bukhari itu. Sampai balik rumah, matanya bendul kayak kurang turu. Karena apa? Ngikuti pengajiannya Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim saya dapat di Semarang itu 2 jilid, itu paling 18 hari Pak. Peralak itu kan cepet. Mau bar gue dinein salahnya bahasa sanad ilmu Pak. Sanad ilmu ngono. Saya dari Kiai Makmun Abdul Aziz, Angkang Semarang. Kiai Makmun dari kiainya beliau yang ada di Mekah, runtut. Kiai di Mekah dari siapa sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngriwayatna hadis iku ya jalure sing jenenge silsilah. Kayak sampean. Saya putranya Abdul Karim putranya Pak Sakwid putranya Mbah Tanyan putranya Mbah Rapa, naik sampai kurampak sampai kepada siapa gitu loh. Itu namanya silsilah dari nasab ya keluarga. Tapi kalau silsilah keilmuan itu seperti itu. Jadi jelas, mana kalau nyun sewu, tasik kelingan gurune kula pangriwayatna hadis, kalau mboten purun nyampe hadis yen udah kelami mboten. Paling tidak berpakaian yang rapi, itu adab. Masa panyampekna dawuh Rasulullah apa nake? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh kata poke, kena mboten. Gurune kula pesan aja ya. Nah itu ada adab ketika kita belajar ilmu hadis. Lah, Umar bin Khattab yang sering kita dengar itu kan julukannya Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda antara yang hak dan yang batil, walaupun terkenal dulu jago gulat kan. Umar bin Khattab bahkan menurut riwayat setan berawani karo Umar bin Khattab. Pan lewat gangnya ketemu meni lewatnya biminggir Pak. Itu malah terkenal tegas orangnya. Begitu masuk Islam jadi pembela Rasulullah yang utama kan. Dulunya kan memusuhi Islam. Nah kemudian dia dapat hidayah ketika lihat adiknya lagi baca Al-Quran. Itu diabadikan dalam riwayat. Apa kalau dibaca? Nah, jebule Quran. Oh berarti kon melu Muhammad ya kayak kan. Begitu baca Qurannya dibaca apakah surat Toha. Ma'angzalal Qur'ana litashqa illa tadhkira liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Quran itu untuk memberatkan kamu, tapi sebagai peringatan bagi mereka yang takut kepada Allah bertakwa. Itu kan deg-deg Umar bin Khattab kan. Sing Umar bin Khattab lenyung datar ning Muhammad. Karena adine pun ora gelem. Bukan kok ngejak gelek sih ya. Jebule dipaksa-paksa tekan langsung taslim Pak, pasrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Kayak Umar bin Khattab. Yang orang hidayah kan pirang-pirang, Pak. Jadi hidayah pirang-pirang. Bahwa awaluman jahara bil Islam, dan dia termasuk orang yang pertama kali mendeklarasikan, itu deklarasi pasangan calon gubernur, deklarasi nyongke Islam saiki. Panapa kon? Kures langsung wani pong jago gulat to, Pak. Begitu dia masuk Islam, dia yang mengusulkan kenapa kita harus sembunyi-sembunyi berdakwah. Ayo kita terang-terangan. Umar. Itu juga kan doanya Rasulullah. Mudah-mudahan orang-orang seperti yang musuh benar-benar musuh jadi malah berbalik menjadi pembela.
Makanya wa ayyadallahu bihi da'was as-sadiqil masduq. Allahumma sallam bi ahabir rajulain ilaik. Pernah Rasulullah itu berdoa, ya Allah, muliakanlah agama Islam itu dengan dua orang yang paling dicintai. Yaitu siapa? Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Fa'asbaha Umar fa'aslama. Faqala Rasulullah SAW, dia itu pengennya itu yang masuk Islam tidak Umar bin Khattab, termasuk Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa sih? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa sih? Saudaranya, Pak. Paman itu. Rasulullah berharap mudah-mudahan paman saya juga masuk Islam. Yang pertama Umar bin Khattab, terkenal jagoan Pak di Quraisy, Pak. Orang takut semua sama Umar bin Khattab. Tapi yang dikabulkan itu adalah sing akhirnya masuk Islam apa? Umar bin Khattab. Faqala Rasulullah SAW atani Jibril faqala istabsyara faraha ahlus sama bi Islami Umar. Jibril itu sudah mengabarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini ada kabar baik nih. Apa? Umar pan Islam. Ya, boleh kan? Seluruh penghuni langit, penghuni itu gempar dengan masuknya Islam Umar bin Khattab. Jadi jalannya cerita Umar masuk Islam itu kan tadi ketika adiknya baca Quran. Wow, itu sudah mulai Umar bin Khattab kemudian masuk Islam, wong Quraisy perhitungan, Pak. Kita saja gegabah musuh Muhammad karena nengkono wisana Umar. Ini salah satu kisah yang dialuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian berkenangan dengan samu innamal amalu bi innama sihhatiha bi niyyatiha. Jadi kesahan amal yang kita lakukan itu ya lihatnya dulu bagaimana. Fala yasul amal biduni niyatin. Tidak akan sah amal perbuatan itu yang tanpa niat. Sampeyan Allahu Akbar tok ora niat sembahyang apa sampeyan sah. Sampeyan puasa ya apalagi puasa fardu yaitu puasa Ramadan begini orang niat ora sah. Masih mending puasa sunnah ya kudu niat. Sampai bukan orang niatnya sih puasa apa sampean. Walaupun sunnah itu ada kemudahan ketika terbitnya matahari baru kelingan boleh nih. Tidak seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus bermalam niatnya. Sebelum imsyak itu nih. Kalau puasa sunnah jam sanga kelingan bareng pan mangan buka cepon lah kapuk segane lah pan puasalah urung mangan apa-apa sih ora apa-apa. Tapi fardu nggak boleh. Bagi kesahannya amal perbuatan, amal ibadah itu harus didasari dengan niat. Fala yasudah. Wa qila la hajata ila taqdiri hadzal mudhafi wa sihha li anna al murad nafyu haqiqatil amal bintifai ruknihi aw syarti wa niyah. Wa taqdiru innama wujudul amali syar'an kain bin niyat fa idan tafati niyah intafal amal. Kalau memang tidak ada niat ya amal itu enggak direken. Enggak dianggap gitu loh. Bimakna annahu khairu mu'tabarin syar'an thumma inal hasra al mustafatum innama aksarun la kulli qad yasihul amal bila niat. Terkadang memang ada perbuatan yang tidak butuh niat, Pak. Ada. Jadi sing namanya innama itu hasr itu ya tertentu. Ya tertentu, tapi adzan wal qiraah wa usul mayit wa izalatin najasah. Adzan urusannya apa sampean? Tetap sah azannya kan? Adzan tetap sah. Wal qiraah baca. Quran dia tetap boleh kan? Jarang. Wa usul mayit ngadusi mayit. Yang ngadusi mayit ya baiknya yang mahramnya lah. Baiknya yang mahramnya. Perempuan ya sing ngadusi perempuan. Nang kene lebih wadone siapa? Tak tahu ya.
Ya oh iya, masih bisa no. Iya kan? Lah saya kira kalau bewadon kan maksudnya kan ngurusi jenazah wong wadon no. Lah sing ngadusi siapa? Anakmu tangisan tok. Sing bagus sih anake putune sing wadon-wadon. Ya kan lanang ya lanang sing mangku barang kan kudune kan keluarganya. Wa inna malukurim na insanin manawa, bahwasanya bagi seorang itu apa yang dia niatkan, jaza umanawu min amalihi, balasan apa yang dia niatkan di dalam dia beramal, min khairin aw syarrin, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Kita niatan mau berbuat jahat belum dilakukan, belum dapat apa-apa, tapi kalau kita niat baik belum sempat dilakukan masih dapat satu, kan gitu. Enak itu di umat Kanjeng Nabi kayak gue Pak. Bismillah, mudah-mudahan yang bisa esok tak nyaur utang apa tong puasa Ramadan barang kayak kue jam itu anak uzur sama mesti niatkan, tapi jadi sengaja niat terus batal aja, tapi tetap masih dapat kebaikan saat kalau dilakukan dapat kebaikan 10. Melakukan perbuatan 1 dapat 10, bisa jadi dapat kali 70 ataupun 700 ya, 700 bahkan bisa lebih dari itu, terserah Allah. Fatihi jumlah fatat. Nah amal itu dianggap mencukupi secara syara illa kecuali tidak akan dianggap kecuali harus dengan artinya apa? Ya niat itu. Makanya niat yang sampai KB ada sing adat dengan dikatakan adat betulnya. Dengan niat itu beda. Jadi mau kandakna sampai nongkrong di masjid misalnya ya. Diniati itikaf kan ini ganjaran, tapi sama nongkrong tok kur udut anda udut ngopi orang lihat ganjaran. Ganjaran apa? Lebih baik makanya yang sampean kabar ya ke masjid, cek misalnya sambil nunggu imam, sudah sholat sunnah, sampai niatkan iktikaf. Niatnya keprimen iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat untuk iktikaf di masjid ini karena Allah. Meneng. Aja malah ngobrol batal sama iktikaf. Begitu serok nawaitul iktikafa fi hadzal masjid, ya nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Laka Allahu akbar orang takbir. Ya gesep menang. Nah sampean kemudian puji-pujian. Nah jagongnya bisa ganjaran, maca puji-pujian sholawatnya baik ganjaran. Enak kok ya? Ya dengan ilmu fi hadzal masjid. Fi mangan itu bisa bernilai ibadah, minum juga kalau diniati untuk menguatkan tubuh ini agar bisa beribadah. Tapi makan mubah, sampai orang makan berapa mu resikonya misalnya orang makan kok bisa sakit lah tapi makan bisa bernilai ibadah ketika yang minum diniati ada jenglak, jadi ketika maca Quran lancar itu boleh Pak. Ya, makanya kan Nabi ketika makan yang penting untuk bisa menguatkan tulang dalam rangka yang sampai aja mangan keluwian keluargen. Nah, ada keterangan waqatu waroda
Anallah ta'ala yaqulil hafadzati. Allah itu berkata kepada malaikat hafadzah, nanti dari kiamat, uktubu li abdika wa kada, catatlah hambaku ini melakukan ini. Catat sebagai pahala kebaikan. Fayaqulu ya rabbana lam nahfaz dzalika minhu. Malaikat berkata, nyong ora hafal, ora kenal. Wong preman sapa-sapa ora kenal. Wala huwa fi sahifatihi. Catatane be kaya ora wis. Fayaqulullah taala innahu nawah. Kayak wong niate apik. Ya, ndalah banyu niate sedekah banyu itu kan misalnya kan. Ndalah toksrok ya sembeli temen pangan kena ora kaya aku ora kena. Misalnya sampean pas sedekah panganan Jumat, diniati mudah-mudahan sedekah saya ini bisa dimakan oleh mereka-mereka yang sholat kali itu kan. Kan pahalanya kan ya itu diniati jadi serok tok. Serok yang memanfaat dipangan mung banyu sama nol ganjaran apa? Harus ada niat. Nanti seorang hamba itu pada hari kiamat itu akan diperlihatkan catatannya, kitabnya. Hayakhuduhu biyanimini. Ada yang kemudian dia mengambil catatannya dengan tangan kanan. Fayajidu fi hajjan wa jihatan wa sokotan wa ma fa'alaha. Kemudian dia dapati di dalam catatannya itu pahala haji, pahala jihad, sedekah dan amal perbuatan yang dia lakukan. Wa yaqulu hadza laysa bi kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Dia itu nggak yakin dengan catatannya. Dan ini anak pahala haji, anak pahala jihad, anak pahala sedekah. Padahal orang ngurung lakoni, ya kan? Padahal durung lakoni. Fayaqulullah ta'ala, Allah itu kemudian berfirman, hadza kitabuk la annaka ishta umron tawilan wa anta dagul. Ini benar kitabmu, ini catatan amalmu loh. Karena engkau dulu hidup dengan umur yang panjang, kemudian kamu pernah mengatakan laukana limalun hajatu minhu. Andai saja saya punya harta, saya akan melakukan haji, gitu kan. Walau kana malun la tasaddaqtu bihi. Saya bisa sedekah, andai saja. Dia punya azm begitu. Fa araftu dzalika min sidqi niyatika. Kemudian saya melihat, saya tahu itu semua dari apa? Benarnya niatmu, wa atau itu kasababa dzalika kulli. Allah kasih dia pahala sebagaimana pahalanya orang haji. Tentunya berbeda yang sudah melakukan dan tidak, tapi sudah dicatat dia itu pernah keinginan untuk berhaji. Ini sampean kabeh senajan dulu diniati pengen, tapi aja nazar loh ya, nazar loh Ustaz. Mudah-mudahan mana umurnya bawahnya bisa angkat ziarah gitu. Kalau toh saat ini kita ini nggak bisa, belum sempat ke sana sampai mati kita nggak, siapa tahu justru kita ini dihajikan oleh anak kita, oleh cucu kita, Allahumma amin. Kudu yakin ya gue Pak. Ilmu manungsa tadi ya. Nah kayak setiap tahun sing pada ngaji kemudian tiba-tiba makat haji karena hadiah dari Raja Salman kan. Itu setiap tahun kan menghajikan, itu dihajikan kan tokoh-tokoh masyarakat atau kapan. Ya siapa tahu pulung jatuh kepada kita kan. Itu. Jadi belum sempat tapi dia pernah mengatakan andai saja laukana limalun, kalau saya ini punya harta hajastu minhu, dari harta itu saya akan berhaji dan saya bisa tasaddaqtu minhu, bersedekah dengan harta yang saya punya. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatika wa ta'tuka thawaba dzalika kulli, katanya. Dan dari situlah saya tahu, kata Allah, kamu punya niatan seperti itu, durung sempat kon mati. Anak ganjare mau kan ngomong, niat baik belum sempat dilakukan tetap dicatat satu itu. Wa fil hadis niatul mu'min ablahu min amalih wa niatul fajir syarran min amalih. Niatnya seorang mukmin itu masih dianggap lebih baik daripada dia melakukan. Artinya apa? Memang ketika dia belum sempat melakukan tetap dihitung kebaikan.
Tapi wa niyatul fajir syarrun min amalih, niatnya itu dianggap nggak baik. Bisa nggak baik sih? Min amali daripada dia mengamalkan. Tapi tidak dicatat maksiat enggak kan? Karena belum dilakukan toh. Beda dengan tadi yang niatan baik. Wa innallaha la yu'til abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalih. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada hamba tersebut sesuatu yang dia niatkan. Ya, sesuatu yang dia niatkan dan tidak akan diberikan kalau dia kemudian meninggalkan, artinya tidak mengamalkan. Berarti apa? Niat baik tetap dikasih, niat tidak baik belum diberikan ganjarannya ataupun siksanya karena belum dilakukan. Ali ananiyatala riya afiha. Hendaknya niat itu tidak ada riak di dalamnya. Wal amalu yukhalituhu riya. Kalau amal masih bisa tercampur dengan niatkan di sini. Adapun sampai melafadzkan itu sunnah hukumnya. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil ashori, itu sunnah hukumnya. Tapi niatnya itu ada di hati. Usolli fardhul isya'i arba, itu talafud namanya, melafadzkan. Apakah itu boleh? Karena dicontohkan Nabi ketika Nabi labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Kan biasanya ke sana, Pak. Ngono bocah nek pada belajar urusan niat, urusan diucapna bid'ah. Begitu Allah Akbar kelingane bali primen. Talafut itu menghantarkan ke hati kita agar nyambung apa yang kita ucapkan itu pas. Wong itu kita perlu dituntun dengan ucapan kita kok. Zikir sama zikir jahar sama zikir khafi, zikir yang keras, zikir yang khafi. Keras dilakukan dulu agar hati ini connect maring jero. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan jahar. Jahar itu terdengar, Pak. Rasang sirri khafi itu enggak terdengar siapapun, hanya dia saja yang tahu dengan Allah. Itu saking lamun ngromet dewe diucapna apa. Tapi kalau orang-orang yang sudah tertanamkan zikir kalimat thayyibah jaharnya dan sirrinya khaufnya dengan kalimat ismul zat, menang ya karo zikir, Pak. Ini karo zikir, jadi pikiran orang biar mana-mana ke orang. Ya memang kudu dilatih. Ya, kama idza jalasa syasun fil masjid bi niyatil itikaf. Sebagaimana seseorang itu duduk di dalam masjid biniyatil itikaf, dengan diniatkan itikaf mantidori sholati wal uzlah, sambil menunggu waktu sholat. Kayak sampean kan itikaf ngaji nunggu waktu isya. Kemudian wa qiraatul Quran, baca Quran. Wahidis sami wal basari lisna amala yunihi, menjaga pendengaran, penglihatan dan lisan dari sesuatu yang tidak menguntungkan, tidak ada artinya, daripada lelah ngomong gebrus, ya kan? Wa imaratul masjid bizikir, termasuk memakmurkan masjid, meremehkan masjid dengan zikir, dengan kajian ilmu. Itu ganjarannya gede, Pak. Ya kan? Baik kan akeh wong ora menyadari ke sana. Ya, kur ngaji kan kelelat-kelelat, Pak. Suka nongkrong, wudhu gitu. Kan ada yang punya pilihan seperti ya silakan itu. Tapi kan nanti kalau misalnya deposito amal kita yang akan kita nanti bawa menghadap Allah, ngaji baru tahu, sembahyang baru tahu, buru-buru mulang, ngaji baru tahu mulang. Kan gitu kan? Ya nanti akan kelihatan. Nah, tadi gua ngomong, kayaknya orang tahu, tapi karena dia sudah ada dasar ilmunya, punya niatan baik.
Ada cerita Pak, sekelompok orang itu yang dia kemudian silaturahmi datang kepada ulama sufi Pak. Ulama-ulama sufi yang dia pengen membersihkan tazkiyatun nufus, membersihkan hatinya, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada yauduna fi maradihi. Dia itu dalam rangka apa? Jenguk, karena ulama itu sakit Pak. Faqala lahum, kemudian dia mengatakan kepada jamaah, unbu bina hajjan, niatkanlah saya untuk saya haji, wa niatkanlah saya untuk begini kan wasiat. Wa adalahum anwa aminal biri, sampai kemudian beberapa amal kebaikan tolonglah nyongin dali ganjarane. Faqalu lau kaifa anta, kemudian orang-orang itu berkata kepada kiai tersebut, saya katakan kiai ya, wa anta ala hadil halah, sebagaimana sampai kok begini sementara sampai dalam kondisi sakit. Faqala in isna wa faina, kalau saya nanti masih diberi hidup, wa faina, ya kan, wa inna mitna, kalau saya tahu nanti kemudian mati, khasalahu ajrunya, paling tidak saya sudah mendapat pahalanya niat. Wa in isna wa faina, saya akan memenuhi itu, doakan saya biar saya kemudian bisa melakukan ini. Lah orang tersebut yang dimintai doa ngomong, sambil bila kimbri yang kaya kiye nyeluk kan, jabe ngomong, kalau Allah memberikan saya sehat, insya Allah saya bisa memenuhi itu. Tapi kalau misalnya umur saya nggak ada, saya mati, paling tidak saya mendapatkan pahalanya orang niat baik. Jadi sama niliki wong priang, ya dijaluki dongane juga wong sing mriyang Pak. Ya kan, umumnya kan wong arep niliki wong mriyang kan sindong sing waras ya. Yo ya. Padahal dongane wong lagi mriyang be mustajab Pak. Iya kan? Ya doa pada begitu mendoakan kepada yang sakit, balik nggih nyuwun pandongane nggih sami-sami donga tindong kaya kuwe. Itu tuh masalah buat tangan yang penting kan dongan ya Pak. Allahumma rabban nas azibil bas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yuhadiru samke donga nggo tilik wong mati wong priang. Iya, dongane kuwe dawa temen ya. Ya gampangnya di mugi-mugi enggal waras aku bos. Ya cara mengkene kan, atau dibombongi ora apa-apa wis. Insyaallah tahur waras aku lho ya. Ini ngapa kon? Utang mlembung lah modar wis kon ini aja. Pemarang pom aja. Iya kan? Jadi yang sampean kabeh dikasih sakit Allah itu sebetulnya kasih sayang Allah kepada kita kok. Untuk istirahat, untuk mengingat Allah gitu aslinya. Aja malam berutuk bae dinen mriyang berutuk bae. Iya kan? Kalau umumnya wong ya kuwe. Apa maning wis dokter kiye ora mari kan ora mari, pirang-pirang dokter ora mari. Pol-pol nyeluk banyu, mau biar banyu Mas Haji, ya kan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul alfa'u waqi'atun fi jabi syarik buqaddar. Ya ngonong, idza arafta anal amala bihasbi niyah, kalau engkau tahu bahwa amal itu sesuai dengan niatnya, wa in hadzal abdi min amali bi niyatuhu, bagiannya seorang hamba dari amal perbuatan ada diukur kadar niatnya dia bagaimana. Faman kana yadu bil hijrati at-taqarrub ilallah, kalau dia hijrahnya itu benar-benar untuk mendekatkan diri pada Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah, fa hijratu ila taatillah taala, yaitu hijrahnya direken ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintah Rasul, kemudian makbulatun indahuma, itu hijrah yang diterima oleh Allah dan Rasulnya. Wa yusabu alaiha, nah itu dapat pahala. Wal jazau kinayatun an qubuli hisabatu alaiha,
wal madhkuru multasam lidzalika dalun alaihi faqimus sabab maqamal musabbab. Bon. Boleh nengkene luwih terperinci, Pak. Saya singkat aja nggih. Pamangkara jaturil dunya subuha ya khasfiluha aw imratin yankihuha bikasil kafay yatasawwajuha fa yajri lama hajara ilaih minad dunya wa imra'ah wal mar'ah ay hiya munsarifatun lahuma, dia itu berpalingnya bukan kepada Allah tetapi selain Allah, dunia dan wanita. Baikkan suratul hijrah ilallah wa rasulih, walaupun bentuknya dia itu seperti hijrah karena Allah, tetapi di dalam hati niatnya bukan karena Allah dan Rasulullah, tapi karena pengen mencapai kekayaan. Makanya ada kaum muhajirin, ada kaum ansor yang menolong. Akhirnya persilangan kawin antara muhajirin ansor, kemudian dia berusaha di Madinah. Madinah itu kan kota modern, Mas. Ya kan, modern itu kan, itu Madinah. Wa man kana jinatu fil hijrati tasilu dunya wa tazawwuj bil marati fa hijratu ila ma hajara ilaihi min dunya wa marati qabiha khairu maqbulah. Ini siapa hijrahnya tidak diterima oleh Allah dan itu niatannya jelek. Ya, lah dalam konteks yang sampean kabeh memakmurkan masjid, niat takarub ilallah. Jadi wasilah lantaran gawene para yang sampean mari Gusti Allah, sudah nanti akan mudah kesananya. Ya bukan karena yang lain, bukan lidunya awi meratin misalnya, pengen delem, pengen malah jangan, udah. Apapun di medan perjuangan apapun, apalagi bergandengan dengan syiar agama Islam. Bun, ada pertanyaan? Cukuplah gini kata sih. Ya. Setelah azan yang bagus itu itikaf puji-pujian, yang bagus. Ya itikaf dan puji-pujian. Kedua-duanya bagus. Iya. Iya. Kalau sampean wis kadung jagong di situ durungnya itikaf, kalau satu pramen nggak bisa itikaf kecuali sampean keluar dulu masuk lagi, disajanya begitu. Nah kalau kemudian itikaf kita kan berdiam, sih diwaca apa penglamun? Yang kudune puji-pujian selawat toh. Berselawat kan sama saja yang sama niat sholat ini sampai takon mari sampai maca sholat niat apa lah cuma takon ayo saiki sampai maca sholawat saiki niatannya apa sampai maca sholawat kan kudu jelas sholawat pertama niatnya melaksanakan perintah Allah ya kan innallaha malaikatu yusholluna alan ya ayyuhalladzina shollu alaihi wasallimu, kan diperintah dari Gusti Allah. Ayo. Kudu mulai saiki nyong sampeyan maca selawat nang ati diniati nyong lakoni perintah Gusti ganjaran. Yang dipermasalahkan kan masalah redaksi selawat aja oleh mereka-mereka. Tapi pada prinsipnya kalau orang baca selawat niatannya karena melaksanakan perintah Allah sebagai wujud nyong seneng karo Kanjeng Nabi, ganjarannya pirang-pirang. Termasuk begitu itikaf sampai maca puji-pujian sholawat nariyah monggo, sholawat apa monggo sing sampean ngerti, sing sampean apal. Sholawat tibil kulub ya kena, sholawat Jibril ya kena. Tahu krungu sholawat Jibril? Sampean krungu sholawat Jibril. Sholawat Jibril pada bae sholawat rahmah. Sallallahu ala Muhammad itu sholawat Jibril atau dia mengatakan sholawat rahmah. Sholat Jibril, karena Jibril pun bersolawat kepada Rasulullah, Allah pun bersolawat. Lenyong sampean wong preman orang gelem sholat, ya kan? Sampai maca sholawat, sallallahu alaihi wasallam setelah satu insya Allah gampang urusannya, Pak. Diparingi gampang orang paling orang ya, terus pasti insya Allah ada jalan keluar. Ya sallallahu, sampean kenalnya di lagu sih ya. Sallallahu ala Muhammad terkenal dengan lagu ya apik sih mengenalkan ya sampai pan baca ping 100 pirang menit pirang jam nganggo lagu kayak gue Sallallahu ala Muhammad meloro Sallallahu
Iya, saya biasanya bacanya cepat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saya bersuara, suara kan kesel bleh. Salat Jibril sama, yang dibaca itu ketika kita naik kendaraan sallallahu alaihi wasallam. Bandere pol masolek. Pengen masolek. Numpak motor sallallahu alaihi wasallam, terus sampai cepet tegal menit paling pirang menit, 15 menit. Tapi kan gua apa ngono maksudnya kan? Karena waktu semangat, akhirnya itu sudah tersugesti kan. Kayak lakawedine. Itu ya. Jadi sama-sama baiknya. Kalau di masjid lebih baik yang sampean pertama itikaf dulu, terus nanti berselawat baca Quran silakan. Jadi ganjarannya itikaf ya oleh, berselawat ya oleh, maca Quran ya ol. Sing mengkonyo sampean rugi nang kene sampean malah dagang. Ya sampe dagang. Wani Bu Joko ki ya 5.000 ya gue. Malaikat doa kena rugi kok ya kowe malah. Ya kan yang mesti orang kena bicara tentang itu. Bon, ada lagi? Ada? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.